utawi pelajaran asaminu kang kaping 8. Asaminu kang kaping 8. Bada'u ghazwatil Fursi. Iku permulaane perang Persia. Iku permulaane perang Persia. Pelajaran ke-8 tentang permulaan peperangan dengan Persia. Kanat ono Daulatul Fursi opo kerajaan Persia. Kanat ono Daulatul Persi. Daulatul Fursi opo kerajaan Persia. Tahkumu iku ngukumi apa daulah. Tahkumu iku ngukumi atau ngebawahin, di bawahnya. Kalau seperti pondok, di pondok ada yayasan, di yayasan ada lembaga-lembaganya, begitu tuh. Ngukumi apa daulah Farisa ing Persia. Wal Iraq lan Iraq. Wa malan negara yujawiru kang nyandingi apa ma huma ing Persia lan Iraq. Yujawiru kang nyandingi apa ma huma ing Persia lan Iraq. Min biladil Arabi sangking piro-piro negara Arab. Min biladil Arabi sangking piro-piro negara Arab. Jadi daulah Persia itu mencakup kepada kerajaan Persia yang termasuknya adalah negara Irak. Kalau Irak itu sekarang negara seperti Palestina ya, bener nggak? Palestina, terus diantaranya Irak juga. Negaranya Syabdul Qadir mana? Mana negaranya Syabdul Qadir di mana? Baghdad dan lain semacamnya. Negara-negara yang bersandingan dengan negara Persia dan Irak itu dari negara Arab. Fafis sana mongko ing dalam tahun asaniyah kang kaping asaniyah ta'asyara kang kaping 12. Wabisanati mongko ing dalam tahun asaniyah ta'asyara kang kaping 12 minal hijrati saking hijrah pada tahun 12 dari hijrahnya Nabi. Jahazaniya pake Abu Bakrin sopo sahabat Abu Bakar. Abu Bakrin sopo sahabat Abu Bakar. Abu Bakrin sopo sahabat Abu Bakar. Jaisan ing siji tentara, ing siji pasukan. Jaisan ing siji pasukan tahta qiyadati Khalid bin Walid ing dalam nisore panglima Khalid bin Walid. Ing dalam nisore panglima Khalid bin Walid. Ing dalam nisore panglima Khalid bin Walid. Wa amarolan merintah sopo Abu Bakar hu ing Walid bin Walid. Wa amarolan merintah sopo Abu Bakar hu ing Walid bin Walid bi fathil Ubullah kelawan naklukake kota Ubullah. Kelawan naklukake kota Ubullah min janubil Iraqi saking bagian kidule kota negara Irak. Min janubil Iraqi saking bagian kidule negara Irak. Satu pasukan dipimpin oleh panglima yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini nak gagah.
Tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kalah, gak ada. Makanya Khalid bin Walid ini paling ditakuti oleh kaum kafir. Gak pernah Khalid itu kalah, itu gak pernah. Sahabat Khalid bin Walid memang tentara yang paling ditakuti Khalid bin Walid. Bahkan Khalid bin Walid itu dijuluki dengan Saifullah. Oleh baginda Nabi itu dijuluki dengan Saifullah, pedangnya Allah. Saking hebatnya, saking setiap peperangan pasti yang namanya sahabat Khalid bin Walid menang melawan orang kafir. Saking pernah suatu ketika Khalid bin Walid ini dites. Ditesnya apa? Dites oleh orang kafir tanpa sepengetahuan Khalid bin Walid, minumannya diracun. Minumannya diracun, diminum sama Khalid bin Walid. Diminum tanpa rebus minum. Ketika sudah diminum kok sehat-sehat aja Khalid bin Walid ini. Minum racun gitu. Tetap hidup. Ditanyain, "Wahai Walid, kenapa sampean kok masih sehat? Padahal sudah saya racun sampean minumannya." "Loh iya dah, iya. Apa yang sampean baca?" "Saya bacanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama' wa huwas sami'." Bacanya itu Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru, yang tidak ada bisa membahayakan, syai'un sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama', di bumi dan di langit. Itu bacanya minum. Tetap boleh diminum. Tetap sehat. Tuh, kalau kalian bertamu ke rumahnya orang, khawatir minumannya ada sesuatunya yang nggak baik, yang kalian nggak kenal misalkan, minum aja, makan aja gak apa-apa, tapi bacanya baca doa gitu loh. Banyak orang bertamu ke rumahnya orang karena kita ini dianjurkan untuk husnudzon terus. Gak boleh kita buruk sangka, suudzon sama orang lain, itu gak boleh. Makanya saudara sering bilang, walau sama hatta sama orang maksiat, kamu gak boleh buruk pesangka dengan orang yang ahli maksiat. Gak boleh. Nah terus gimana Ustaz kalau saya dapat minuman dari orang lain? Dapat minuman dari orang lain, dari tangga saya atau apapun yang membenci saya, diminum apa? Minum gak apa-apa, dimakan gak apa-apa, tapi baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minum minuman ini, mudah-mudahan penyakitnya semuanya jenengan hilangkan. Udah baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Banyak mohon maaf. Semua orang pasti memiliki ujian hidupnya masing-masing. Pak Hafid pernah kena sihir. Siapa pernah kena sihir? Ada sihir namanya itu sihir masrob. Sihir masrob itu sihir yang diminum atau makul yang dimakan. Lewat apa medianya? Lewat makanan atau lewat minuman. Ini biasanya dilakukan untuk bos-bos bisnis-bisnis begitu. Makanya kalau kalian jadi bisnismen atau apa, kok dikasih orang minum boleh gak apa-apa, tapi baca doa. Tapi ingat, gak boleh buruk sangka. Oh ini jangan-jangan ini ada sihirnya nih, gak boleh. Begitu. Gak apa-apa, diminum gak apa-apa. Ini banyak Ustaz Hafid nemuin begitu. Banyak banget. Bos-bos itu banyak terkena sihir karena sihirnya masrob dan makul, diminum dan dimakan. Disihir sama siapa? Bawahannya, anak buahnya. Ini bos ya pelit, mungkin begitu. Ini bos saya kerja udah rajin, gaji saya gak dinaik-naikin, pelit banget sih. Sodako enggak, ngasih apa THR bulan Ramadan enggak, ngasih beras gula enggak bulan Ramadan. Wis tak sihir aja wis. Disihir. Baca gak apa-apa itu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Makanya Kanjeng Nabi menganjurkan untuk membaca doa tersebut
pagi hari makni ba'da subuh 3 kali, ba'dal asr 3 kali setelah sholat asar. Doa itu. Makanya orang yang istiqomah rotibul haddad itu gampangnya ya kebal sihir, kebal santet. Asalkan istiqomah aja. Ini yang Khalid bin Walid di antara keistimewaannya. Dan Khalid bin Walid ini seperti yang saya katakan bahwasanya Khalid bin Walid pasti menang setiap peperangan. Suatu ketika Khalid bin Walid ini setelah peperangan berkecamuk tiba-tiba pecinya jatuh. Jadi ada peci perang yang dimana peci itu harus setiap peperangan digunakan oleh sahabat Khalid bin Walid. Di mana ada perangan peci itu dipakai. Suatu ketika peperangan sudah terjadi, tiba-tiba pecinya gampangnya kena senggol sama musuh, jatuh pecinya. Ini para sahabat, Khalid mau kemana sampean itu? Kok gampangnya kok kayak nyari duit gitu loh? Apa sih yang cari sih? Saya kehilangan peci. Kalau gampangnya, kalau yang teman kamu Ismail hilang peci, sampean yang bilang, ngapain saya cari peci, beli lo 50.000 dapat. Ini lagi perang kok sampean cari peci, kamu yang hilang jatuh. Iya kan? Beli 50.000 daripada kehilangan nyawa taruhannya. Balik tetap dicari tetap gak menghiraukan nasihat temannya, tetap dicari, akhirnya ditemu. Setelah peperangan menang, Khalid bin Walid ditanyakan, sahabat Khalid bin Walid, kenapa sampean tetap mencari peci yang sampean gunakan setiap perangan ketika jatuh? Uang beli di pasar bisa tuh. Lebih bagus bisa. Apa? Dibuka pecinya, dikatakan kepada para sahabat yang menanyakan, wahai para sahabat, di dalam peci saya ada rambut mulianya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihi nusirtu, dan sebab barokahnya rambut itu, setiap saya perangan diberikan kemenangan oleh Allah berkatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya Kanjeng Nabi. Ya menang lah gitu. Ini Khalid bin Walid. Jadi apapun yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi ini sahabat jatuh cinta mati. Ludahnya, kalau gampangnya itu kalau dahak, dahaknya Kanjeng Nabi lo gak jatuh ke bumi nah. Sahabat rebutan. Kalau kita jangankan dahak, ngeludah aja wis. Apalagi air liur waletnya. Iya dah. Lele. Semua yang berkaitan sama Kanjeng Nabi wangi dan mulia. Makanya para sahabat ketika Kanjeng Nabi itu berdahak, itu para sahabat yang mendapatkan dahaknya itu direbut sama sahabat yang tidak mendapatkan dahak, rebut. Sini bagi. Diusapkan saking wanginya dahaknya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Kanjeng Nabi. Lanjut, wajah haza. Itu Khalid bin Walid untuk berangkat ke selatan daerah negara Irak. Wajah hazalan pakai sopo Abu Bakar Zaisan ing siji pasukan ahoro kang liya. Ahoro kang liya tahta qiyadati Iyad bin Gunmin. Ing dalam ngisore Panglima Iyad bin Gunmin. Tahta qiyadati Iyad bin Gunmin, ing dalam ngisore panglima atau pimpinane Iyad bin Gunmin. Wa amarolan merintah sopo Abu Bakar hu ing Jais atau ing Iyad bin Gunmin bi fathil Musabbah, kelawan nakluake kota Musabbah, kelawan nakluake kota Musabbah min shimalil Iraqi, sangking bagian lore kota Irak, negara Irak, sangking bagian lore negara Irak. Sedangkan sahabat Iyad bin Gunmin diperintahkan oleh sahabat Abu Bakar untuk menaklukkan kota Musabbah dari kota utara. Jadi satu pasukan dari selatan, satu pasukan dari utara. Ini kecerdasan sahabat Abu Bakar.
Falamma wasala mongko semangsani tumeka. Falamma wasala mongko semangsani tumeka Khalidun sapa Khalid. Hududal Iraqi ing pira-pira batase negara Irak. Ing pira-pira batase negara Irak. Setelah sampai ke perbatasan negara Irak, kataba mongko nulis surat sapa Khalid. Kataba mongko nulis surat sapa Khalid ila Hurmuz maring Hurmuz. Ila Hurmuz maring Hurmuz amili fursi penggawene Persia. Amili penggawene Persia. Bil umbulah kala ing dalam kota Umbulah. Bil umbulah ing dalam kota Umbulah. Setelah sampai di perbatasan negara Irak, sahabat Khalid bin Walid ini nulis surat kepada pemimpin yang ada di kota Umbulah yang bernama Hurmuz. Hurmuz ini panglima perang juga di tentara Persia. Apa isi suratnya? Keras Khalid bin Walid ini, tegas. Aslim, isi suratnya. Aslim, manjingi Islam sapa sira. Manjingo Islam sapa sira. Taslam mongko selamat sapa sira. Taslam mongko selamat sapa sira. Awidfa utawa bayar sapa sira. Awidfa utawa bayar sapa sira al jizyata ing pajak. Al jizyata ing pajak wa illa lan lamun ora aslim taslam awid fa'il jazyah fala talumanna mongko ojo nyalaake mongko ojo maitu temen sapa sira. Mongko ojo maitu temen sapa sira. Mongko ojo nyalahake temen sapa sira illa kejaba nafsaka ing awak sira. Nafsaka ing awak sira. Faqad jitu ka mongko teman-teman teko sapa ingsun ka ing sira. Faqad jitu mongko teman-teman teko sapa ingsun ka ing sira. Bikaumin kalawan gawa kaum. Bikaumin kalawan gawa kaum yuhibbuna kang padha demen sapa kaum. Yuhibbuna kang padha demen sapa kaum al mauta ing mati. Al mauta ing mati kama tuhibbuna kaya oleh demen sapa sira kabeh. Kama tuhibbuna kaya oleh demen sapa sira kabeh al hayata ing urip. Al hayata ing urip. Ini isi suratnya sahabat Khalid bin Walid kepada Hurmuz, pemimpin di kota Umbulah dari negara Persia. Apa isinya? Aslim taslam. Aslim taslam. Masuk Islam kalian akan selamat. Kenapa? Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini adalah jaminan langsung gampangnya dari Allah. Makanya gak boleh kita menyalahkan atau ada orang Islam tapi dia maksiat, mengkafirkan, gak boleh. Karena ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika melakukan peperangan, sahabat Ali bin Abi Thalib ini ketika musuh itu perang dengan Sayyidina Ali diejek. Oh kamu ini begini dan begitu. Sayyidina Ali gak marah. Tetap musuhnya dibunuh sama Sayyidina Ali. Tapi ada satu musuh ketika berperang duel dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, musuh ini terjatuh. Ketika terjatuh apa? Terjatuh Sayyidina Ali bin ketika terjatuh mau dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, musuh ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Sayyidina Ali, enake awakmu mau pas perang be aku sampean gak masuk Islam kok. Sekarang kok mau dibunuh tiba-tiba kok masuk. Dibunuh langsung sama sahabat Ali, mati.
Loh, kabar berita ini sampai sama Kanjeng Nabi. Kabar berita ini sampai sama Kanjeng Nabi. Nah, Ali, katanya sampean bunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kata sahabat Ali, enggak Rasul, tapi kayaknya menurut saya orang ini hanya takut untuk dibunuh sehingga mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Apa kata Sayyidina, apa kata Kanjeng Nabi? Ali, apakah kamu membelah dadanya orang tersebut? Apakah kamu sudah melihat di dalamnya tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Akhirnya Sayyidina Ali diam begitu. Ini menunjukkan apa? Kita tidak boleh menghakimi seseorang kalau sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Urusan dia sama Allah. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam ketika ada orang yang menyebutkan bersumpah dengan nama Allah, ada orang nih beli-beli, misalkan kalau sekarang bulan Ramadan, di zamannya Nabi Musa, beli kurma, dia kurmanya yang ketika sudah ditimbang, dia ngambil kurmanya masukin ke timbangannya tanpa sepengetahuan si penjual. Nabi Musa melihat tersebut, kamu ngambil kurma orang penjual ini ya? Billahi enggak. Kata pencuri kepada Nabi, menyebut nama Allah. Billahi enggak. Oh, kalau begitu saya salah lihat kalau begitu. Kata Nabi Musa. Kalau begitu saya salah lihat. Muridnya Nabi Musa, Nabiullah Musa, kalimullah, jenengan loh, bukan hanya jeneng, kok sampean membiarkan pencuri tersebut? Padahal kita tahu jelas-jelas orang tersebut mencuri. Apa kata Nabiullah Musa? Sesuatu yang dilafadzkan dengan menyebut nama Allah, maka Allah sendiri yang akan mengurus orang tersebut. Pokoknya sumpah jangan dibuat mainan. Billahi enggak, billahi saya habis belajar, billahi saya sholat. Kena hukum Allah kamu, jangan main-main dengan nama Allah. Jangan. Orang kok sedikit-sedikit sumpah itu berarti pendusta. Sering bohong orang ini sehingga melafadzkan sumpah. Sumpah kalau kalian sumpah ya tenanan lho ya, aku rakuro gitu aja, gak usah billahi. Beneran loh, saya gak bohong, saya ini dari sana tadi. Lu kadang anak-anak MTS, kadang anak-anak santri. Dari mana kamu? Dari depan, merokok. Billahi gak merokok Ustaz. Waduh. Arek-arek. Saya udah tak kasih tahu. Ini aslim taslam. Masuk Islam selamat. Maksudnya apa? Syahadat, kalimat syahadat, dua kalimat mulia itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu penjamin untuk kamu selamat dari pedang umat Islam yang akan membantai kalian, kata Khalid bin Walid. Wa awidul fa'il jizyah, tapi kalau kamu yang enggak mau masuk Islam, apa? Bayar jizyah gak apa-apa. Menyerah sama orang Islam, gak masuk Islam gak apa-apa, tapi serahkan pajak. Bayar pajak sama umat Islam. Tapi kalau dua-duanya gak mau, Islam gak mau, bayar pajak gak mau, fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan saya, salahkan diri kamu kalau tidak mau melakukan itu semua. Kenapa? Qad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama yuhibbunal hayah. Saya datang membawa pasukan yang mana pasukan saya ini lebih senang, atau gampangnya senang mati sebagaimana senang hidup. Ini keren. Jadi gentar langsung pasukan musuh. Sahabat Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Falamma tasallama mongko semangsani nerimo Hurmuzu sapa Hurmuz. Falamma apa reaksi Hurmuz dikirimi surat seperti itu apa? Ini reaksinya. Falamma tasallama mongko semangsani nerimo Hurmuzu sapa Hurmuz. Kitab Khalidin ing surati Khalid. Kitab Khalidin ing surati Khalid. Sabako mongko disii sapa Hurmuz ing kitab Khalid. Sabako mongko disii sapa Hurmuz ing kitab Khalid ilal ma'i maring banyu. Ilal ma'a maring banyu. Surat belum tiba-tiba langsung dimasukkan air.
Langsung kalau gampangnya, apa ini? Siapa berani-beraninya? Karena waktu itu umat Islam ini kecil lah. Gampangnya pasukannya masih pasukan sedikit, gak banyak sekali. Sedangkan Persia ratusan bahkan ribuan juta menjadi pasukan negara Persia. Jadi ada dua kerajaan yang paling kokoh saat itu, Persia dan apa kemarin? Romawi. Jadi ini masih umat Islam pergi memerangi Persia. Langsung kan panglima perangnya naik darah. Ini kerajaan kecil gampangnya nantang-nantang kita lagi. Apalagi langsung ditantang sama Mas Khalid bin Walid. Jangan salahkan saya kalau kalian gak mau masuk Islam atau gak main baca. Langsung masukkan ke apa? Ke air suratnya Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Fataqaddama mongko maju Khalidun sapa Khalid. Akhirnya sahabat Khalid menyerbu kota Umbulah. Wa nasyabalan campur al-qitalu opo perang wa tabarazalan adep-adepan al-khosmani sapa musuh loro fahtadona mongko nyikep Khalidun sapa sahabat Khalid Hurmuza ing Hurmus wa qatalalan mateni sapa Khalid hu ing Hurmus wa kasarolan mecah sapa Khalid jundahu ing tentarane Hurmus jundahu ing tentarane Hurmus Khalid dikatain begitu, suratnya agak direken. Peperangan berkecamuk antara Khalid dan pasukannya Hurmus. Apa yang dilakukan Hurmus kalau di kitab ini kurang sempurna keterangan-keterangannya. Kalau di kitab sejarah-sejarah tentang peperangan ini, itu Khalid bin Walid gampangnya itu membunuh Hurmus dengan satu kali tebasan. Jadi musuh itu kalau gampangnya musuh itu yang menghadang. Kalau sekarang pasukan sekarang itu pemimpinnya misalkan namanya Abu Bakar atau pemimpinnya namanya Muhammad. Muhammad ini Khalid bin Walidnya. Khalid bin Walid menyerang musuh namanya Zaid. Zaid mau diserang tentunya sulit karena dia panglima dari musuh, berada dilindungi oleh pasukannya. Tapi Khalid bin Walid apa? Menyerbu ke pasukan musuh dengan membantai semua orang-orang yang ada di depannya. Khalid bin Walid. Jadi musuh yang di depan itu gampangnya kayak main bola tendang sana tendang sini begitu. Apa ketika Hurmus di saat itu ada di pasukan musuh, dilompati sama Khalid, ditebas oleh. Ini Khalid bin Walid. Makanya dijuluki dengan Saifullah, pedangnya Allah. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh sahabat Khalid bin Walid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Hari keberapa sekarang? 5. Mudah-mudahan hajatnya, keinginannya, cita-citanya dimudahkan oleh Allah, dikabulkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ladzi yanfa'una wa faqina wa faqilana wa qarabatin lana fid Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqilana wa qarabatin lana fid Allahumma inni qad
استودعتك ما علمتنيه فارده علي من ذاتياني إليه ولا تنسني. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.